Halo semuanya, kembali lagi di XOYS Transforming Life. Dan di penghujung bulan ini ada sesuatu yang spesial. Sebelum kita memasuki bulan depan, bulan Juli, di mana kita akan beribadah bersama-sama di hari Minggu. Apa yang spesial dari hari ini? Karena di malam ini adalah malam di mana ada full praise and worship. Bukan hanya memuji dan menyembah Tuhan, tetapi akan ada setiap lagu, ada cerita di balik itu. Oleh karena itu sebelum kita memulai untuk memuji dan menyembahnya, aku pengen bertanya kepada Ci Awi, menurut Cici apa arti praise and worship itu sendiri? Oke, praise and worship itu penting banget di dalam sebuah ibadah karena itu yang menolong hati kita untuk ditempatkan di posisi yang benar. Amin. Jadi apapun kondisi hati kita lagi sedih, kita lagi marah, kita lagi sukacita sekalipun, karena kita percaya di dalam puji-pujian itu ada kuasa yang mengalir. Nah, kuasa itu yang akan menempatkan hati kita di posisi yang benar sebelum kita lebih lagi mendengar suara Tuhan, baik itu mendengarkan sharing firman ataupun mendengar kesaksian, dan kita tahu bahwa di sana Tuhan itu Allah yang ditinggikan gitu. Amin, yes, setuju banget. Gue yakin banget di pujian dan penyembahan ada kuasa seperti yang Ci Awi bilang. Oleh karena itu, mari sama-sama hari ini ketika kita memuji dan menyembah Dia, jangan setengah-setengah, tetapi mari sama-sama karena gue percaya di dalam pujian dan penyembahan ada kuasa di mana Tuhan rindu untuk mengubahkan hidup setiap dari kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita memuji dan menyembah Dia. Amin. Nah, lewat lagu ini kita percaya bahwa Tuhan kita Allah yang bertahta atas puji-pujian kita. Kita mau tinggikan nama Dia lebih lagi. Amin. Yuk sama-sama tepuk tangan yuk. Kami tahu Tuhan Kau Allah yang berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertahtalah atas kami Tuhan, bertahtalah atasku. Ku mau hidup bagimu, bersama serukan. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakku sempurna bagiku. Bersama serukan Kau Tuhan. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Katakan kepada jiwa kita, jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Oh, bertahtalah atasku. Ku mau hidup bagimu. Oh, Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Berapa banyak di antara kita yang percaya kehendak Tuhan sempurna dalam hidup kita? Katakan amin. Yeay. Sama-sama serukan ya. Tuhan Kau
bagi Tuhan kita, haleluya. Yes, amin. Percaya banget bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa. Amin. Tetapi kadang-kala ketika ada masalah datang, mungkin kadang-kadang kita merasa down, mungkin kita merasa masalah kita lebih besar. Tetapi sungguh hari ini lewat satu lagu yang dibawakan oleh teman kita Nail, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janji-janjinya dan setiap cobaan tidak akan melebihi kekuatan kita. Oleh karena itu mari sama-sama kita dengar pujian dan penyembahan yang Nail bawakan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Lewat lagu ini Tuhan Kau ingatkan kepada setiap dari kami Tuhan, bahwa janji-Mu ya dan amin di dalam hidup kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di saat kami sedang mengalami suatu perubahan, suatu transformasi, ada masa-masa gak enak, ada masa-masa di mana kami down, tapi ada juga masa-masa di mana kami up. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, sebentar kami mau mendengar cerita dan sharing dari teman-teman kami. Sungguh aku berdoa Tuhan, biarlah sharing dan cerita ini bisa
bisa menjadi berkat. Dan setiap orang yang menyaksikan tahu bahwa tangan-Mu Tuhan sedang merendah Tuhan. Sebuah pelangi kasih untuk setiap dari anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Oke, pertama-tama pengen nanya ke Nael nih. Lagu ini kan lu yang pilih, Pelangi Kasihnya. Kenapa bisa pilih lagu ini? Kenapa gue pilih ini? Karena ya akhir-akhir ini gue lagi banyak masalah gitu. Dan gue bener-bener ngedown, gue gak tahu gue harus ngapain. Dan ketika gue denger lagu ini, gue tuh merasa kayak di lagu ini tuh ada suatu pengharapan yang menguatkan gue. Karena di liriknya tuh berkata, cobaan yang kau alami tak melebihi kekuatanmu. Jadi kayak masalah yang gue hadapin sekarang gak mungkin lebih besar daripada kekuatan gue. Amin. Dan juga gue percaya sama janji Tuhan tuh bakal indah pada waktunya. Yes. Dan sesuatu yang indah tuh gak ada yang instan, gak ada yang langsung gitu. Dan butuh proses, harus kayak ngelewatin masa-masa sulit gitu. Dan gue percaya di masa-masa sulit ini Tuhan gak bakal ninggalin gue. Dan Tuhan akan selalu sama-sama gue, nolongin gue. Dan gitu. Oke, amin. Berarti sebenarnya sekarang lu sedang mengalami masalah dan lewat lagu ini lu sangat dikuatkan oleh lirik ya? Iya, betul. Boleh dikatakan masalah lu belum selesai sekarang? Belum. Tapi lewat lagu ini lu diingatkan bahwa Tuhan merencanakan sesuatu rancangan yang damai sejahtera buat hidup lu, benar gak? Betul, jadi gue percaya akan janji Tuhan gitu. Amin. Dan bukan kebetulan banget kemarin ketika gue lagi sharing sama Hans, dia cerita tentang janji Tuhan di mana waktu itu dia juga merasa, itu waktu dulu ya Hans ya, di mana dia lagi berasa down banget dan di saat itu dia belajar untuk terus percaya akan janji Tuhan. Mari ya kita sama-sama dengerin kesaksian dari Hans karena gue percaya kesaksian dari Hans mungkin bisa sangat-sangat memberkati buat mungkin Nael atau teman-teman yang di rumah sedang mengalami masalah atau sedang merasa down. Yes. Ya jadi cerita ini tuh dari ketika gue kuliah dulu ya. Gitu. Nah ketika gue kuliah dulu sebenarnya gue kuliah ngambil jurusan biologi. Nah ini tuh satu jurusan yang lumayan neraka banget sih buat gue gitu. Kenapa neraka? Karena apa ya, gue pikir biologi tuh dulu gampang gitu. Karena gue dari SMA juga ngambil biologi, terus ya udah gitu-gitu aja gitu. Nah terus ternyata setelah masuk, waduh kalau bisa pulang gitu. Apalagi waktu itu kuliah di Taiwan. Bener. Bahasanya Mandarin. Bahasanya nggak ngerti lah. Oke. Wow luar biasa. Terus? Nah jadi ketika di masa-masa itu tuh, waktu gua tahun pertama gua pikir ya udahlah jalanin dulu gitu. Waktu tahun kedua ya ampun Tuhan enek gitu. udah bener-bener nggak tahan gitu kan. Gue udah pengen pulang, gue udah merasa aduh udahlah gitu. Gue pengen nyerah rasanya gitu. Nah tapi ketika di tahun kedua itu gue berdoa dan gue rasa Tuhan tuh kasih gue satu janji gitu. Gue inget banget Tuhan itu ngomong kamu bertahan dan aku akan memberikan ijazah itu buat kamu. Di jurusan ini, jurusan yang lu gak demen? Iya, karena waktu gue ngambil jurusan ini karena gue gak suka kan. Jadi target gue adalah pokoknya gue dapet ijazah pulang. Nah jadi waktu itu tahun kedua gue pegang janji Tuhan gitu. Nah tahun ketiga karena gue awalnya beasiswa ya ke sana. Terus di tahun ketiga itu gue harus kehilangan beasiswa gue gitu. Karena nilai gue gak cukup. Nah terus sementara waktu itu dedek gue yang besar dia lagi lulus SMA terus mau kuliah. Jadi biayanya gede banget. Terus dedek gue yang kecil juga masih sekolah. Dan gue harus kehilangan beasiswa di masa-masa seperti itu. Jadi lu boleh dikata anak pertama ya? Iya gue anak pertama gitu. Nah jadi waktu masa-masa itu tuh sulit banget sih buat gue sama keluarga gue gitu. Terlepas dari perekonomian, terus gue juga gak suka. Terus udah gitu ada satu pelajaran yang gue udah ngambil bertahun-tahun tapi tetap gak dikasih lulus gitu sama gurunya. Sedih banget gitu. Ya mungkin kita ngomong di sini bisa ketawa ya, tapi waktu itu enek sih beneran gitu. Sampai nangis di kamar gitu. Ya dan waktu tahun ketiga itu ya jadi ceritanya gini, waktu di Taiwan itu waktu tahun pertama, tahun kedua gue mulai percaya Tuhan gitu. Gue mulai ke gereja dan gue seneng gitu dengan lingkungan gereja gitu. Nah mulai dari tahun ketiga gue harus bolak-balik dari Hsinchu, jadi kota gue waktu itu Hsinchu, bolak-balik ke Taipei untuk persekutuan doa. Itu berapa jam gitu. Dari Taipei ke Hsinchu? Kira-kira 1,5 jam. 1,5 jam. Kalau nggak macet?
kalau nggak macet. Kalau macet lama. Oh, bukannya naik kereta ya? Enggak, naik bus. Oh, oke. Karena bus lebih cepat dan harganya sama. Oh, oke, 1,5 jam kalau nggak macet. Bener. Iya, oke. Nah, jadi ketika di masa-masa itu ya, gue kan lagi kesulitan ekonomi nih. Gue kerja sih part time gitu, sambil part time, sambil kuliah. Nah, terus pas lagi part time itu awalnya sih buat cari pengalaman aja ya, have fun gitu. Nah, tapi ternyata gue nggak pernah nyangka gitu, gue harus ada di posisi itu, dan waktu itu duit part time gue nggak seberapa lah gitu, cukup buat jajan beneran jajan ya, kebutuhan hidup nggak bisa gitu. Ya, dan waktu di masa-masa seperti itu gue masih harus mengeluarkan uang lebih untuk ke Taipei gitu. Gue berasa rela sih gitu, tapi sampai sempat satu titik itu gue bener-bener nggak punya uang sama sekali, sampai gue makan itu harus roti tawar itu ya, kalau di Taiwan kan 5 hari tuh expirednya. Nah, gue tahan-tahan sampai untuk 7 hari, 1 minggu. Jadi gue 1 hari itu cuma makan selembar, mentok-mentok lapar banget 2 lembar, udah gitu, karena gue nggak berani lagi. Iya, kayak gitu sih. Iya. Nah, jadi kayak buat gue apa ya? Masa-masa itu beneran sulit gitu. Dan gue bersyukur banget kalau misalnya gue ada seperti ini ya bentuknya ya. Lu kayaknya tampaknya makmur selalu sih. Iya, dibandingkan dengan dulu tuh beda banget gitu. Bahkan saat waktu masa-masa itu tuh teman gue sampai bilang, "Gila, lu kurus banget, dietnya gimana?" Enggak sih, nggak punya duit aja gitu. Iya. Resepnya nggak punya duit. Buat diet, buat kurus. Iya. Nah, jadi waktu masa-masa itu benar-benar gue sedih gitu. Tapi waktu itu gue masih membawa satu harapan. Gue waktu itu lagi berapi-api banget buat Tuhan gitu. Dan gue berencana untuk oke, Tuhan, apapun yang terjadi gue percaya gue akan tetap ke gereja gitu. Gue akan tetap ikut PD gitu. Berarti gue simpulkan dulu ya, dari lu sebenarnya enak sama subjek biologi lu itu. Terus lu mengalami kesulitan ekonomi di mana lu harus cari uang untuk biaya hidup, biaya sekolah. Tapi saat itu lu terima janji Tuhan bahwa lu pasti dapat ijazah itu. Dan lu sekarang adalah pergi ke setiap seminggu sekali ya untuk ke Taipei untuk doa. Oke. Terus. Iya. Nah, waktu itu gue ingat banget satu hari gue sempat nggak punya duit karena ke Taipei itu kayak sekitar 100 NT ya, 50.000 lah gitu. Nah, terus gue kan harus ngeluarin duit itu berarti. Sementara di dompet gue ya kira-kira segitu duitnya. Jadi gue mikir nih, kalau misalnya gue pergi ke Taipei, ya udah gue pergi nggak bisa pulang, nggak bisa makan, udah bodo amat lah gitu. Ya maksudnya itu yang akan terjadi gitu. Nah, waktu itu gue sempat cerita ke ketua sel group gue waktu itu, Cibeti ya di Taiwan. Gue bilang gitu, Ci, aku mau ke PD tapi aku nggak punya duit. Ke persekutuan doa. Iya, aku cuma punya duit segini. Aku nggak tahu, Ci, tapi aku bakal pergi gitu. Pulangnya gimana nggak tahu gitu. Nah, jadi itu kejadiannya adalah di tengah-tengah minggu ya. Jadi PD itu hari Jumat dulu. Nah, itu kejadiannya di tengah-tengah minggu. Nah, gue inget banget tuh besokannya. Jadi waktu gue cerita ke Cibeti itu, besokannya Cibeti datang ke Hsinchu, terus telepon gue gitu. Dia bilang, "Dek, lu bisa ke depan sekolah nggak?" Ya karena kita kan kampusnya jauh ya gitu. Nah, ke depan sekolah terus dia bilang, "Gue mau kasih sesuatu." Terus gue agak ragu-ragu nih, waduh apalagi nih gitu. Jangan kena kasus lagi gitu kan. Atau ya kalau soalnya gue ngomong nih, gue gak punya duit, gue juga, tapi gue gak enak gitu, maksudnya dibiayain orang gitu kan. Nah terus ya udahlah, gue pergi aja. Dan seketika gue ada di depan gerbang itu, ketemu sama Cibeti itu ngasih gue satu amplop warnanya putih, gue inget banget. Dan terus di dalamnya itu ada tiket bus dari Hsinchu ke Taipei dan itu dibiayai gereja. Wow, gitu. Luar biasa. Iya. Cibeti dari Taipei bela-belain ke Hsinchu kasih lu sebuah tiket. Iya, dan waktu itu gue berasa terharu banget sih. Maksudnya kayak, ya ampun Tuhan, gue cuma pengen ke PD dan gue nggak ada duit dan lu ngasih ini gitu. Dan itu cukup banget buat
1 bulan 2 bulan lah gitu. Ya memang dari gereja sih gitu. Ya memang dikasih ke Cibeti nggak pakai, Cibeti kasih ke gua gitu. Ya dan di dalam amplop itu juga masih ada beberapa lembar uang. Gue waktu itu bilang gitu sama Cibeti, aku nggak bisa terima gitu. Terus Cibeti bilang nggak apa-apa, ini buat kamu dari Tuhan. Nah terus abis itu, terus Cibeti udah pergi lagi, terus dia pulang ke Taipei. Jadi gue kayak berasa, ya ampun Tuhan, gue siapa gitu. Gue udah terharu duluan. Janji Tuhan ya dan amin. Terus? Ya itu sih, itu ketika gue memutuskan untuk oke, Tuhan, gue tetap percaya sama Tuhan. Nah itu kejadian pertama, mujizat pertama gitu. Tapi masalah tetap terjadi. Masalah tetap ada gitu. Nah ketika sampai akhir, ketika tahun keempat, kita kuliah 4 tahun, gue gak bisa lulus. Karena ada beberapa SKS yang gue harus beresin, sementara gue gak bisa beres gitu. Karena gue udah gak suka duluan, jadi ya udahlah gitu, susah banget. Dan ngelewatin itu lumayan berat. Nah pas gue di tahun keempat itu, karena gue gak bisa lulus, gue cerita ke orang tua dong. Ma, gue gak bisa lulus gitu. Terus orang tua gue cuma ngomong, ya gimana? Terus kayak, ya terus udah gitu doang gitu. Cuman kayak setelah itu orang tua gue ngomong gitu. Mama gue ngomong, ya waktu itu karena ngobrolnya sama mama gitu kan. Mama ngomong, lu kalau mau lanjutin kuliah, lu lanjutin, lu pilih gitu. Kalau misalnya lu gak lulus pun kita gak kecewa gitu. Tapi kalau lu mau lanjutin kuliah, lu harus bayar sendiri. Terus gue mikir dong, buset gaji gue 1 bulan 2.000. Terus uang sekolah tuh 1 semester 20.000. Gimana ceritanya gue bayar kan? Nah, kayak sesuatu yang mustahil. Lu udah 4 tahun, lu udah enek ya. Terus jadi itu tuh udah kayak tinggal dikit lagi. Terus abis itu waduh gak bisa gitu kan. Nah waktu itu gue stres banget sih. Gue ingat waktu itu gue cerita sama teman-teman cell group kita waktu itu masih di kantin ya. Karena kita gak punya tempat. Kita di kantin, terus di kantin itu lagi orang banyak, lagi ada yang makan gitu kan. Terus habis itu gue nangis di situ dong. Nah terus kayak ya ampun, gue cerita ke teman-teman gue gitu, Tuhan, gue gak tahu lagi mesti gimana gitu. Gue pengen, ya waktu itu yang ada di pikiran gue adalah gue pengen banget gitu percaya sama janji Tuhan. Tuhan bilang ke gue, Tuhan mau kasih ijazah ke gue percaya, gue pegang itu gitu. Nah dan ketika itu ya pokoknya singkat cerita gue nangis, gue cerita-cerita, nah ada jalan keluar dan akhirnya gue dikasih jalan keluar, mujizat sekali lagi, gue dapet pekerjaan waktu itu bukan part time tapi ya sifatnya kayak ya pekerja yang gue harus ke kantor lah gitu, tapi nggak full 1 hari. Nah dan mujizatnya adalah ketika gue butuh duit itu 20.000, ketika gue interview ke kantor itu, bosnya di hari pertama dia nawarin gue, gaji lu 20.000 cukup nggak? Wow. Dia ngomong gitu. Gue merinding. Ya gue ingat banget, bos gue ngomong kayak gitu, gaji lu 20.000 cukup nggak? Terus gue mikir dong, oh kayaknya 20.000 buat 1 summer lah gitu, karena waktu itu summer ya 3 bulan. Terus dia bilang 1 bulan. Terus gue kayak, ya Tuhan, gue dari yang gaji 2.000 jadi 20.000 per bulan. Wow. Dan akhirnya sampai sekarang gue ya bisa kelihatan lah ya. Ya lumayan makmur, ceria gitu. Dan itu yang apa ya menyebabkan gue akhirnya gue percaya banget sama Tuhan gitu. Gue percaya nggak ada yang mustahil. Kalau Tuhan udah bilang iya, pasti iya, nggak mungkin enggak gitu. Mau kita susah, mau di tengah-tengah kita enek, kita hampir nyerah, tapi gue percaya satu hal, janjinya Tuhan itu ya dan amin. Amin. Gitu. Selama kita mau jujur, selama kita mau datang ke hadapan Tuhan dengan satu hati yang Tuhan, apapun yang terjadi, kesulitan gue ada, tapi gue tidak akan berhenti untuk menyembah lu. Amin. Nah, ketika kita ada di masa seperti itu, gue yakin banget Tuhan pasti akan bukain jalan. Yes. Maka itu gue percaya banget kesaksian lu bukan hanya memberkati mungkin Nael, tapi memberkati setiap teman-teman kita yang ada di rumah yang mungkin sedang merasa down dan merasa apa masih ada pengharapan. Tapi gue percaya seperti kata Hans gitu loh, ketika Tuhan berjanji dia Tuhan yang setia, dan makanya gue baru mengerti kenapa lu pilih lagu ini, Jujur. Karena di situ lu highlight, lu bilang Tuhan bahkan di dalam api pun, di dalam masa-masa gue down dan sepertinya segala sesuatu yang gelap,
gue tetap mau percaya dan gue mau tetap menyembah Engkau. Yes. Oke, thank you, silakan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesakku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Ini pujian dari hati kami Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Yes Lord, ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesakku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun. Oh, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan.
yakin kau mengasihiku. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Kami kan sembahmu Tuhan, bahkan di dalam api pun ku menyembahmu, ku menyembahmu. Kami percaya, kami percaya. Besar janjimu ya dan ajaib, kami berserah padamu. Kami percaya Tuhan, kami percaya janjimu ya dan amin. Ya Tuhan, aku rindu pada hari ini Tuhan, anakmu boleh mendoakan buat teman-teman yang mungkin ada dalam masalah. Tuhan, kami tahu ketika kami menghadapi masalah itu Tuhan, mungkin kami gak kuat. Mungkin kadang-kadang seringkali kami berasa mau nyerah. Tuhan, kadang-kadang mungkin kami berasa segala sesuatunya Tuhan terasa lebih dari kekuatan kami. Kadang-kadang kami berasa Tuhan dihadapkan pada pilihan. Apakah kami mau meninggalkan Engkau atau kami harus masuk ke dalam api? Tuhan, ketika kedua-duanya Tuhan merupakan satu pilihan yang menyakitkan, Engkau Tuhan tetap tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Tuhan, janjimu ada, janjimu nyata, ya dan amin. Anakmu Tuhan adalah salah satu Tuhan saksi hidup dari janjimu yang ya dan amin. Tuhan, ijazah itu Engkau berikan pada anakmu Tuhan. Walaupun Tuhan tidak pada waktu yang menjadi rencanaku. Tapi Tuhan, rencanamu tetap jadi. Rencanamu tetap nyata. Tuhan Yesus, anakmu berdoa buat setiap teman-teman yang saat ini mungkin ada dalam masalah apapun itu Tuhan. Mungkin mereka sudah ingin menyerah, tapi Tuhan, anakmu berdoa pada saat ini dalam nama Yesus. Tuhan, curahkan roh-Mu ke dalam hati mereka. Curahkan roh-Mu Tuhan ke dalam hidup mereka. Dan anakmu Tuhan berdoa tidak hanya sampai sana, tapi biarlah roh-Mu dicurahkan sampai kepada keluarga mereka. Tuhan, setiap rumah tangga Engkau hadir. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang jujur. Ini pujian kami yang jujur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus anakmu berdoa. Amin. Amin. Di lagu ini ada satu kalimat berkata bahwa kita tidak seorang diri, kita nggak seorang diri karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Oleh karena ini satu kisah lagi di mana kisah seorang Nana, di mana satu lagu yang dia merasa dikuatkan banget ketika masa-masa dia juga merasa seorang diri, dia merasa takut, dia merasa bagaimana harus menjalani hidup. Tetapi ada satu lagu yang menguatkan Nana. Boleh gak sebelum Nana nyanyi, Nana boleh cerita masa-masa itu? Ya, oke. Jadi sebenarnya cerita ini, lagu ini sebenarnya aku dapetin waktu dulu gitu. Dulu waktu just information kan aku itu anak perantauan gitu. Aku dulunya di kampung dan harus ke kota yang besar gitu. Nah waktu itu berasa semua apapun yang aku kerjain di kampung gitu kayaknya gak ada tantangannya gitu. Dan aku juga mungkin hidupnya hanya ya udah gitu aman-aman aja gitu. Gak ada ya kalau mau sesuatu
nggak usah berjuang untuk itu pun aku bisa dapetin gitu. Jadi kayak nggak ada ini apa Di perjuangan. di zona nyaman Nana lah. Di zona Iya. nyaman, benar, aku hidup terlalu nyaman gitu. Iya, sampai akhirnya singkat cerita aku memutuskan untuk datang ke Jakarta. Waktu itu perasaanku sih, happy banget. Gue bakalan Ke kota besar. gue bakalan jauh-jauh nih sama papa mama. Sorry ya kalau gak sama papa mama. Iya, tapi gak tahu sih ketika hari pertama gue nyampe Jakarta gitu ya. Beda, perasaan itu beda gitu. Langsung kayak tadinya seneng nih, tiba-tiba nyampe, kok gila, kayaknya gue kayak tersesat gitu di satu kota yang bener-bener gue nggak tahu gitu. Ada apa gitu di dalamnya gitu. Dan gue inget banget ketika gue pulang gitu. Gue puji Tuhan sih, gue di sini tinggal sama saudara gue yang baik banget. Untuk Xiaoku Kucang, thank you gitu. Berkat kalian juga aku bisa jadi sampai sekarang gitu. Bisa jadi Nana yang lebih mandiri, Nana yang bisa lebih, yang berani lah untuk ngelakuin banyak hal gitu. Jadi lanjutin yang tadi. Aku ingat ketika perjalanan pulang ke rumah gitu, aku ditelepon dong sama papa mama gitu. Aku nggak bisa ngomong apa-apa, mereka nanya terus tapi aku nggak bisa jawab, tahu nggak apa yang aku lakuin? Aku nangis. Kenapa? Aku nangis. Why? Nggak Kangen rumah tahu. atau apa? Tiba-tiba perasaan itu muncul aja kayak kangen gitu. Yang bingung, tadinya padahal happy, tiba-tiba nangis kan labil kan jadinya. Iya, jadi kayak gue berasa kok gue sendiri banget ya. Nah itu awal-awal mulai berasa gitu, apalagi pulang ke rumah si Xiaoku sama Kucang kan aku tidurnya jadinya sendiri gitu. Tadinya ada Delvin kan yang nemenin, jadi kayak harus sendiri. Wah oke. Kayaknya udah mau mulai nih tantangan yang baru dalam iya gitu. Itu kayak sesuatu apa ya, bukan abad baru, sesuatu hal yang baru kayak transformasi perubahan hidup lu ya. Season yang baru, musim yang baru. Iya. Terus iya, jadi setelah itu gue memutuskan untuk kuliah gitu kan. Habis itu ya gue berasa sih kayaknya dulu gue itu penakut banget gitu. Mau apa-apa kayaknya harus ada orang gitu yang nemenin gue gitu. Pokoknya gak berani deh sendiri gitu. Tapi ketika gue dihadapin dengan gue harus kuliah gitu kan, gak mungkin tiap hari gue ngandalin Xiaoku Kucang untuk nganterin kan. Kan gak enak lah ngerepotin orang, udah tinggalnya gratis, makan gratis, tapi gue harus suruh mereka anterin gue, ya kali kan. Nah kemudian gue ya udahlah, kayaknya gue harus nekat deh. Nekat untuk ya pokoknya gue harus sendiri gitu, gue harus bisa sendiri untuk ngelakuin apapun gitu. Dan yang paling mengesankan gitu ya, pengalaman yang tak terlupakan juga, gue itu sampai harus naik angkot gitu. Naik angkot, bayangin dari rumah gue harus jalan keluar. soalnya dulu gak pernah ya Nak? Gak pernah sama sekali, bener-bener. Aku anaknya bukan anak angkot lah istilahnya. Iya, anak jadi ojek kayak mungkin ya. Apa? Anak ojek. Anak ojek, iya benar. Iya, dan gue harus ngerasain naik angkot dan itu 2 kali loh. Gue jalan keluar komplek, naik sekali, harus turun, istilahnya transit lagi. Terus naik lagi 1 kali lagi, bayangin. Itu takut banget. Itu takut dan gue pikiran gue, aduh gila, ini orang baik bukan ya? Gue bakalan nyampe kampus dengan selamat gak ya? Aku bukan Cici soalnya. Saya orang baik. Iya, jadi kayak berasa, wah gila kalau gue gak nyampe ya udahlah bye-bye aja lah, gak tahu siapa yang nemuin gue nanti. Gue punya sampai setakut itu gitu. Pikirannya macem-macem. Iya bener, separno itu gitu. Tapi ya maksudnya gue ketika gue flashback lagi gitu, gila ya, gue nggak percaya sih sebenarnya gue bisa ngelakuin ini gitu. Gue harus bertahan selama 4 tahun lakuin ini gitu, bolak-balik naik angkot sendiri, berdesak-desakan sama orang. Bayangin ketika nyampe kampus mungkin nggak tahu lah itu wujudku udah sampai udah kayak apa gitu, udah mungkin kayak lepek segala macam gitu. Tapi gue ini banget sih, bersyukur banget sih bisa ngelewatin itu semua gitu. Dan benar-benar sih lewat lagu ini gitu. Lagu ini sebenarnya lagu favorit gue sih. Jadi ketika waktu itu aku merasa kayak gue merasa sendiri banget. Ada masa-masanya gitu kayak kadang merasa ada saudara, meskipun ada saudara ya, tapi kayak kadang gue berasa kok ya ampun gue kok harus ngejalanin ini sendiri gitu ya. Kayak harus melalui ini seorang diri. Iya, harus melalui ini sendiri gitu. Gue tahu ini proses gitu. Dan hari itu gitu, aku capek banget, aku lelah, aku nggak tahu kenapa, pokoknya moodnya lagi down, tiba-tiba aku play gitu satu lagu ini. Lagu ini udah ada gitu di HP aku gitu. Tapi biasanya aku denger ya udah hanya denger, sekedar lewat tanpa dapat apa-apa gitu.
Tapi hari itu nggak tahu kenapa gue berasa, wow benar-benar ya Tuhan itu baik banget gitu. Di setiap musim gitu. Yang tadinya gue takut, gue nggak berani, gue khawatir berlebihan gitu. Tuhan bisa ingetin gue gitu. Karena dia selalu ada, selalu setia gitu dalam hidup gue gitu. Dia nggak akan pernah tinggalin gue meskipun ya gue, iya ketika gue nggak cari dia pun dia pasti nggak akan pernah tinggalin gue gitu. Gue yakin gitu dan iya sih itu. Jadi hari ini gue mau nyanyiin lagu ini yang sangat menguatkan gue ketika gue berasa sendiri. Dan semoga lagu ini juga menguatkan dan memberkati kalian semua. Amin. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand.
to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Yes, amin, amin. Sungguh lagu ini berbicara bahwa dia Tuhan, bukan hanya Tuhan yang memberikan kepada kita janji, tetapi Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita di setiap musim hidup kita. Oleh karena itu, gue percaya apapun musim hidup kalian, apapun yang kalian alami, masa-masa sulit, masa-masa gak enak, atau masa-masa senang, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan di dalam episode ini, perubahan hidup, sungguh di setiap perubahan hidup yang sedang kita alami, jangan takut, jangan gentar, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Dan lewat pujian dan penyembahan, gue percaya ketika kita belajar untuk memuji dan menyembah, kita tidak fokus terhadap masalah kita, kita tidak fokus terhadap sekeliling kita, tetapi kita fokus bahwa dia Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa yang ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, tak akhir di penghujung acara, gue pengen bertanya sekali lagi kepada Ciawi. Hadir. Iya. Apa pesan lo buat anak-anak muda sebelum lo memberikan satu lagu yang juga berbicara banyak tentunya kepada lo? Pesan lo buat anak-anak muda apa, Ci? Oke, kalau tadi dengar cerita-cerita semuanya kan aku terus terang terharu banget sih dan ngelihat gimana Tuhan itu benar-benar Tuhan yang nyata menyertai hidup kita gitu. Dan kita hidup sebenarnya nggak lama-lama amat kali ya gitu ya. Ya paling lama sekarang umur berapa sih? 70-80 lah gitu. Nah untuk anak-anak muda jangan ragu-ragu untuk membuka hati mengenal Tuhan lebih lagi. Amin. Terutama mengalami Tuhan gitu. Dan aku pengen encourage, menyemangati, mendorong, mendukung anak-anak muda untuk pakai masa muda ini benar-benar cari wajah Tuhan gitu, cari kehendak Tuhan. Karena di masa-masa seperti ini yang mungkin kebanyakan cuma pusingnya sekolah gitu kan. Tanggung jawab kita mungkin cuma sekolah gitu. Banyak waktu yang bisa kita pakai untuk baca firman Tuhan, ya untuk memaksimalkan talenta kita dalam bermusik ataupun dalam hal lain lah talenta yang udah Tuhan kasih dalam hidup kita gitu. Jadi karena nanti ketika kita beranjak dewasa, tanggung jawab semakin banyak, beban hidup semakin banyak, entar lama-lama kita stres sendiri dan malah yang ada kita malah menyalahkan Tuhan dalam banyak hal gitu. Nah jadi benar-benar penting banget supaya kita bergantung pada Tuhan gitu, dan terutama selama masa muda kita usahakan jalan kita mengikuti jalan Tuhan gitu. Amin. Oke, dan aku rindu lewat daripada lagu terakhir ini ya, tanya kepada diri kamu sendiri, tanya kepada setiap hati kita, aku mau gak sih mengalami Tuhan gitu. Dan biarlah kita sungguh-sungguh membuka hati kita izinkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita gitu ya. Oke, thank you Lord. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau Allah yang setia. Jamah hati kami. Di saat kami membuka hati kami Tuhan. Bekerjalah Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Karena kami percaya Tuhan, Kau Allah yang mengasihi kami. Thank you Jesus. Pull me in closer, close to your heart. May I be a pure reflection of all you are. Love that is patient, love that is kind, love that keeps no offenses or wrongs in mind. Make me like Jesus.
to come and have your way. I'm open, I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open, I'm open. You're faithful to find me right where I am. Oh, even in my wandering, you call me friend. Mercy receives me and lifts me to my feet, and I'm caught up in the wonder and mystery of knowing Jesus, of knowing Jesus. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open, I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open, I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open, I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open, I'm open. Do whatever you want to do. Say whatever you want to say. Move however you want to move. Change whatever you want to change. Do whatever you want to do. Kami buka hati kami, Tuhan. Say whatever you want to say. Move however you want to move. Change whatever you want to change. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open, I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open, I'm open. 'Cause my heart is an open space for you to come and have your way. I'm open, I'm open. Ini doa kami, Tuhan. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open, I'm open. Mari sama-sama dengan lagu ini kita angkat kedua tangan kita. Kita buka tangan kita dan sungguh kita berdoa sesuai dengan lagu ini. Tuhan, aku membuka hatiku, Tuhan. Aku mau membuka hatiku, Tuhan. Biar Engkau yang berbicara. Tuhan, hari ini Engkau mau berbicara kepada setiap hati. Mari sama-sama kita buka suara. Kita berdoa, Tuhan, aku mau mendengar suara-Mu. Tuhan, berbicaralah Tuhan kepada kami, Tuhan. Kalau Engkau mau kami berubah,
Kalau Engkau mau kami melakukan apa. Kalau mungkin Engkau hanya mau memberikan suatu kata penghiburan buat kami Tuhan. Oh mari sama-sama buka suara. Katakan kepada dia. Mungkin curahan hatimu. Mungkin isi hatimu. Buka hatimu. Buka hatimu. Dia mau berbicara. Dia mau berbicara. Dia bukan hanya mau berbicara, dia juga mau mendengar. Dia mau mendengar setiap mungkin rintihan hatimu. Dia mau mendengar setiap keluh kesahmu. Yes Lord, yes Lord. Engkau mau berbicara, Engkau mau berbicara. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berbicara Tuhan seperti dalam firman-Mu Tuhan. Bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan-Mu adalah rancangan-Mu yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan pengharapan. Oleh karena Tuhan aku berdoa hari ini Tuhan. Setiap hati bukan menjadi hati yang tawar. Setiap hati bukan menjadi hati yang gak berani untuk menerima janji-Mu. Tetapi hati kami terbuka untuk menerima janji-Mu di dalam kehidupan kami. Hati kami terbuka Tuhan untuk mengalami Engkau. Hati kami terbuka Tuhan untuk mengalami transformasi Tuhan. Engkau mau mengubah hidup kami Tuhan. Bahkan di saat kami merasa kami lelah. Bahkan di saat kami berasa kami gak bisa berubah. Kami gak bisa keluar dari habit kami yang jelek. Bahkan di saat kami merasa kami gak layak. Tetapi di dalam firman-Mu Engkau berkata, tiada satu pun yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Tidak ada satu pun yang bisa memisahkan Engkau dari kasih-Ku. Oleh karena itu Tuhan aku berdoa hari ini Tuhan. Setiap hati yang terbuka. Engkau mencurahkan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Hari ini kasih-Mu mengalir. Hari ini kasih-Mu mengalir. Hari ini kasih-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu memberi sebuah penghiburan. Memberi sebuah kelegaan. Memberi sebuah pencerahan. Memberi sebuah pengharapan. Memberi sebuah perdamaian. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan kami percaya hari ini Tuhan. Setiap yang menyaksikan YouTube kami Tuhan. Kapanpun itu waktunya Tuhan. Engkau sedang melakukan transformasi. Engkau sedang melakukan mukjizat. Engkau sedang membawa Tuhan sesuatu hal. Yang mungkin kami merasa mustahil. Yes, kami percaya Tuhan. Sungguh setiap kesaksian dari teman-teman hari ini. Sungguh Engkau mau memberitahu kepada setiap dari kami. Bahwa rancangan-Mu, janji-Mu adalah ya dan amin. Dan Engkau Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Kami mau mengalami Engkau lebih lagi di masa-masa muda kami Tuhan. Terima kasih yang sudah berdoa, yang sudah membuka hati, yang sudah percaya bahwa sekarang Tuhan sedang melakukan perubahan di dalam hidup ya. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Percaya banget pujian dan penyembahan dan setiap kesaksian dari koko-koko, dari cici-cici, dari dede-dede. Semuanya membawa berkat buat teman-teman di rumah ini. Jadi terima kasih buat setiap tim yang sudah melayani. Terima kasih buat setiap cerita-cerita dan pujian dan penyembahan. Dan di bulan ini sungguh kita rindu setiap dari kita anak-anak muda mengalami perubahan hidup. Setiap dari kita bisa menerima diri kita apa adanya. Karena Tuhan menerima diri kita apa adanya. Dan bukan hanya itu, Tuhan pengen mengubahkan hidup kita menjadi sesuai dengan rencana dan rancangan di dalamnya. Oleh karena itu, sama-sama kita excited karena di bulan depan adalah bulan di mana kita sudah bisa kembali gereja beribadah bersama-sama di hari Minggu. Oleh karena itu buat setiap yang di rumah di bulan depan kita akan sama-sama beribadah di hari Minggu. Dan terima kasih buat setiap semuanya. Mari sama-sama kita boleh mungkin say hi buat di rumah sampai berjumpa di lain kesempatan. Bye-bye.